Materi yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana proses dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Materi yang hari ini yang kita bahas itu adalah ada keterkaitan dengan materi yang pernah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Jadi ada hubungan timbal balik antara materi minggu yang lalu dengan materi yang sekarang yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada materi ini, yang pertama, bagaimana menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, menjelaskan strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam dakwah Islam. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi bagaimana keberhasilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Slide ini menceritakan tentang proses perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama menceritakan tentang sebuah gua, yaitu Gua Hira dengan Nabi Muhammad. Nah, disinilah tempat pertama kali Al-Quran ataupun wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-45 yang diturunkan oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril. Nah, gambar yang kedua adalah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya ketika mendengar materi ataupun ilmu agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, gambar yang ketiga adalah ada beberapa para jamaah di situ sedang mendengar apa yang disampaikan oleh para khatib berada di masjid ataupun di musola. Nah, gambar yang keempat itu adalah menceritakan bahwa Nabi Muhammad sudah bisa berdakwah secara terbuka ataupun berdakwah di tempat umum. Sekilas riwayat singkat atau profil dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dikaitkan dengan tahun gajah? Karena ketika Nabi Muhammad lahir waktu itu, seorang raja yang bernama Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan dengan pasukan kurang lebih ada 1000 ekor gajah pada saat itu. Nah, itulah keterkaitan dengan bahwa disebut dengan tahun gajah, bahwa ketika Nabi Muhammad lahir waktu itu bersamaan dengan pasukan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ayahnya adalah Abdullah Abdul Muthalib, ibunya Siti Aminah binti Wahab, pamannya Abu Thalib, dan kakeknya Abdul Muthalib. Selanjutnya adalah bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada poin yang ini adalah kita akan membahas tentang proses terjadinya turun Al-Quran pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hira. Nah, beliau pada saat itu adalah berumur 40 tahun. Jadi beliau selalu menyendiri di Gua Hira, kadang 1 minggu, kadang beberapa hari. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi tujuannya Nabi Muhammad selalu menyendiri di Gua Hira? Jawabannya adalah beliau memikirkan tentang bagaimana bisa menaklukkan perasaan orang-orang masyarakat Quraisy pada saat itu adalah agar bisa mengikuti apa yang disampaikannya. Akhirnya pas pada tanggal 17 Ramadan melalui perantaran malaikat Jibril, Al-Quran turun di Gua Hira. Surah yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah turun surah Al-Alaq ayat 1-5, mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sirriyah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi terhadap keluarga ataupun terhadap para kerabatnya. Nah, tujuannya dari Nabi Muhammad berdakwah kepada para keluarganya ataupun kepada para kerabatnya itu adalah karena pertama belum ada perintah langsung dari Allah untuk berdakwah secara terbuka ataupun di tempat umum.
Nah, yang kedua menjadi alasannya adalah kalau Nabi Muhammad langsung berdakwah secara terbuka, maka Nabi Muhammad takut yang menjadi korbannya itu adalah para sahabat ataupun keluarganya yang akan menjadi korban pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada saat itu keluarga yang menjadi ladang dakwah Nabi Muhammad itu adalah pamannya. Pamannya Abu Thalib, yang kedua itu adalah pamannya Abu Lahab. Nah, dari kedua paman ini adalah berbeda. Kalau pamannya Abu Thalib itu adalah beliau sangat mendukung sekali terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan pamannya Abu Lahab itu adalah beliau itu adalah menjadi pemimpin untuk menentang apa yang dilakukan oleh ponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayat yang selanjutnya yang turun adalah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasda' bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ini menceritakan bahwa sudah ada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sudah boleh berdakwah secara terbuka ataupun secara terang-terangan di tempat umum ataupun di padang. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad berdakwah secara Syria atau secara sembunyi-sembunyi kurang lebih memakan waktu 13 tahun ketika beliau berdakwah di Mekah. Selanjutnya adalah bagaimana perhatian dan hal apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika menginjakkan kaki di Mekah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Jelas ketika Rasulullah melakukan berdakwah pertama kali, hal yang dilakukannya adalah bagaimana memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat yang ada di sekitar untuk meluruskan akidah, menyingkirkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah. Secara letak geografis, kondisi masyarakat Mekah itu adalah daerahnya padang, dipenuhi oleh pasir, gersang. Jadi watak seseorang itu adalah karena dipengaruhi oleh kondisi secara letak geografis yang notabene-nya adalah watak mereka itu adalah sangat keras dan sangat kejam. Poin yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Jadi Nabi Muhammad memberikan sebuah pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh kita di dunia itu adalah akan kita terima balasan di hari kemudian. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Salah satu budaya yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam masuk itu adalah salah satu contohnya mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Nah, disinilah Nabi Muhammad hadir untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa anak yang dilahirkan itu adalah tidak memberikan dampak bagi orang tuanya ataupun tidak membawa dosa. Jadi bayi yang dilahirkan itu adalah bayi yang sangat suci dan bersih. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah hadir memberikan sebuah pemahaman ataupun merubah pola pikir masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan itu adalah tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah hanya satu, yaitu tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita bahas, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, penyiksaan dan pembunuhan terhadap sahabat Nabi. Pada poin yang pertama ini adalah hal yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah. Tentu yang dirasakannya adalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap para sahabatnya. Yang kedua, respon masyarakat Mekah terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Mereka sangat takut dan hilangnya kekuasaan yang mereka miliki. Yang ketiga, hilangnya status sosial di dalam lingkungan masyarakat. Jadi mereka pikir kalaupun Nabi Muhammad SAW hadir dan menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka mereka pikir bahwa status kami sebagai status sosial di dalam lingkungan masyarakat itu adalah hilang dan akan diambil alih oleh Nabi Muhammad dan beberapa para sahabatnya. Poin yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Jadi perdagangan patung itu adalah menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Jadi mereka takut. Jadi mereka ada rasa was-was bahwa kalaupun mereka menerima ajaran Nabi Muhammad, tentu proses perdagangan patung tidak akan lagi berlaku dan ini akan dihilangkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Manusia di muka bumi tidak ada satupun yang tidak terlepas daripada ujian dan tantangan
yang diterimanya. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Sudah jelas, kaum kafir Quraisy tidak ingin agama nenek moyang mereka itu adalah hilang begitu saja atas adanya perubahan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Termasuk yang mengancam Nabi Muhammad itu adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, yang ingin ada perencanaan membunuh Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari Nabi Muhammad yang diancam atau yang ingin dibunuh oleh para kaum kafir Quraisy, poin yang kedua adalah adanya penghinaan ataupun adanya ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap para sahabatnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad dibujuk harta, wanita dan tahta. Nabi Muhammad dibujuk harta yang begitu banyak. Yang kedua, Nabi Muhammad dibujuk wanita yang cantik jelita yang tidak ada bandingannya pada saat itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad dibujuk menjadi salah satu posisi penting dalam sebuah kerajaan. Dan yang keempat itu, Nabi Muhammad dibujuk untuk bertukar sesembahan yang begitu mewah ataupun yang begitu mahal nilai harganya. Masih kelanjutan pada poin tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membujuk dan menghasut pamannya Abu Thalib. Ya, jadi di sini adalah orang-orang kafir Quraisy sudah melewati berbagai macam cara agar Nabi bagaimana bisa memberhentikan dakwah. Dari poin yang kelima itu adalah bagaimana mereka coba mendekati pamannya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib menurut beberapa riwayat walaupun tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan beliau tetap mendukung proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Poin yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu adalah menebarkan sebuah fitnah yang begitu kejam dengan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang kurang waras atau orang yang kurang normal. Jadi sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu percaya. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi sudah banyak cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu adalah bagaimana Nabi Muhammad bisa memberhentikan dakwanya. Salah satunya itu adalah sudah dibujuk harta, sudah dibujuk wanita, sudah dibujuk tahta dan lain sebagainya. Namun Nabi Muhammad menolak dengan keras. Namun akhirnya mereka itu adalah mencoba mencari cara bagaimana Nabi Muhammad agar bisa memberhentikan dakwah, yaitu dengan cara memutuskan hubungan diplomatik atau kerjasama antara orang Islam dengan masyarakat kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan melakukan sebuah pemboikotan. Jadi pemboikotan itu adalah menahan barang yang masuk di wilayah tersebut. Poin ke-8, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Jadi mereka itu sudah tebarkan lagi fitnah bahwa tidak boleh lagi ada penerimaan orang-orang Islam yang masuk di wilayah tertentu. Selanjutnya kita bahas bagaimana kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Lalu apa sih hal-hal yang dilakukan oleh beliau, jalur yang ditempuh ketika mampu menaklukkan masyarakat yang awalnya itu adalah masyarakat yang sangat kasar, keras dan mempertahankan agama nenek moyangnya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama sabar, yang kedua kegigihan dan keuletan, yang ketiga berakidah yang benar dan kuat, yang keempat akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, kelima kesetaraan derajat. Nah, yang mempengaruhi orang-orang masuk Islam adalah dilihat dari karakter siapa yang menyampaikan itu. Jadi bukan semata-mata yang dilihat itu adalah apa yang dia sampaikan. Terlepas dari itu, yang dilihat itu adalah siapa yang menyampaikan. Ada beberapa hikmah atau ibrah yang dapat kita peroleh dari materi ini. Yang pertama, melalui sebuah kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah, pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali hanya tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melalui penghapusan perbudakan, maka manusia statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW hadir di Mekah itu adalah untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat bahwa perempuan itu adalah segala-galanya dan dijadikan budak. Jadi akhirnya Nabi Muhammad hadir untuk memberikan sebuah
pembahasan yang sangat jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan itulah tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali tingkat ketakwaannya.